Selamat malam dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengajar mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Malam ini saya mewakili dari kelompok 2 atas nama Permai Siregar akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul komunikasi dalam bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengertian dari organisasi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi. Organisasi dipandang sebagai sebuah budaya yang memberikan peluang untuk penafsiran budaya. Kemudian hubungan komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pola komunikasi. Semua organisasi akan melakukan suatu komunikasi dalam tujuan bisnisnya. Intinya, dalam sebuah perusahaan, komunikasi sangatlah penting. Komunikasi adalah pokok utama. Namun perlu diketahui, pendekatan komunikasi yang dipakai dari satu organisasi ke organisasi lainnya dapat bervariasi. Secara umum, pola komunikasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal dan yang kedua adalah saluran komunikasi informal. Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasarkan pada sebuah sistem atau di mana biasanya akan menunjukkan posisi seseorang dalam organisasi tersebut. Nah, dalam saluran komunikasi formal ini ada dibagi atas 4. Yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah. Yang kemudian komunikasi dari bawah ke atas. Ketiga, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah biasanya ditemukan di sebuah perusahaan antara manajer dengan bawahan, antara pimpinan dengan anggota, seperti itu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengarahan atau instruksi kerja, kemudian memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan biasanya. Yang ketiga, memberikan prosedur dan praktek, kemudian memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan. Yang berikutnya juga untuk menyajikan informasi mengenai aspek dalam membuat organisasi tersebut. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas. Nah, ini dalam sebuah organisasi, komunikasi dari bawah ke atas berarti alur informasi berawal dari bawahan menuju atasan. Biasanya ini disampaikan dari karyawan, selanjutnya disampaikan kepada bagian pabrik, ke manajer produksi dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi horizontal atau sering disebut dengan komunikasi lateral, yaitu komunikasi yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam sebuah organisasi. Misalnya komunikasi antara yang posisi atau jabatannya sama, seperti itu. Yang ketiga adalah keempat adalah komunikasi diagonal, yang mana komunikasi diagonal ini melibatkan antara 2 tingkat organisasi yang berbeda. Bentuk komunikasi ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat ketimbang bentuk
komunikasi tradisional. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Nah, di dalam saluran komunikasi formal ini memiliki keterbatasan. Untuk berkomunikasi dengan manajemen puncak misalnya harus lebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Yang artinya ribet seperti itu. Banyak alurnya, banyak prosedurnya, dan itu jadi memperlama. Yang kedua adalah saluran informasi informal. Komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa mempedulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi informal ini juga tidak mempedulikan posisi seseorang dalam organisasi. Yang intinya, saluran informasi informal ini tidak ada, ini biasanya dilakukan secara lisan. Intinya tidak direncanakan seperti itu. Itu spontan terjadi. Dan ini biasanya terjadi hoax atau asal-asalan seperti itulah. Yang kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola komunikasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Yang kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Yang pertama adalah penanganan pesan-pesan rutin. Seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal, yaitu mengurangi jumlah pesan, kedua, menginstruksikan yang jelas, ketiga, mendelegasikan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah melatih petugas. Untuk menangani krisis komunikasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan tim yang terampil atau yang cekatan dalam penanganan krisis yang terjadi. Yang kedua adalah mengusahakan manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Keempat adalah menceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Yang terakhir adalah menunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja melalui pernyataan tetapi juga melalui tindakan nyata. Yang berikutnya, bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca, mendengar percakapan yang menarik seperti itu. Wawancara juga bisa untuk membuat komunikasi karyawan menjadi lebih terampil. Yang berikutnya adalah berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil. Yang berikutnya berpidato dan presentasi. Yang terakhir juga bisa menulis surat, memo, dan laporan. Dari sana kita bisa belajar bagaimana komunikasi yang terampil. Ya, seperti itulah hasil kelompok kami. Kesimpulan yang bisa kami ambil di sini adalah komunikasi bisa berhasil dalam sebuah bisnis tergantung dari hubungan komunikasi, pola komunikasi serta pengelolaannya, di mana itu semua saling berkaitan. Keterampilan komunikasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan akan lebih terampil, akan lebih baik jika tentunya dapat diterima oleh semua pihak. Namun jika keterampilan komunikasinya buruk, tentu dapat menimbulkan masalah baik
kepada hubungan komunikasinya dan pola komunikasinya. Jika hubungan komunikasi dan pola komunikasi tersebut sesuai atau terkoordinasi dengan baik, tentunya keberhasilan bisnis juga dalam sebuah organisasi akan lebih optimal. Demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.